Baik teman-teman, kita lanjutkan di uh, video berikutnya ya. Ini lanjutan dari video yang pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan, bisa diklik like dulu ya. Ya, sekali-sekali lah saya minta teman-teman ngeklik like ya. Oke, tadi kita sudah membuat tabel, kemudian sudah kita ganti apa ini, stroke-nya ya, table bordernya sudah kita tebalkan stroke-nya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan formatting cells and text ya. Oke. Unlike the table options that apply the whole table, cell style and cell option can be different for each cell in the table. Oke, bisa berbeda-beda setiap cell ya. Cell itu ini, kotak-kotak ini. Kemudian you will now format the table. Kok nggak kelihatan ya, gini aja. You will now format the table on a cell by cell basis. You will start by resetting the cell style of all the cell in the table. Finally, you will make 4 paragraph styles. Oke, sekarang resetting the cell style within a table. You will start by clearing the additional formatting. Membersihkan format yang sudah ada. With the type tool, arahkan kursor kita ke top left corner, ke diagonal arrow, kemudian select table kicks yang ini ya. Pakai type tool, oke. Window style, cell style, kita ke window style, kemudian cell style. Nah, nanti bisa teman-teman masukkan ke panel ya, seperti ini. Oke. Sudah muncul panel cell styles-nya. Nah, ini cell styles panel. Notice the plus sign next to known. Oke, ini ada tanda plusnya ya di cell yang namanya known ini. Ada tanda plus. This means that the selected table contains override. Nah, kita ingat overriding kemarin ya. Which are word styles left over from the original document. Oke. Arahkan kursor kita ke plus sign ke sini ya. Kemudian I'll click the word known to clear override. Nah, kita akan overriding ya, Perhatikan kursor ketika di atas tulisan known akan muncul style apa saja yang sudah diterapkan sebelumnya pada tabel ini. Oke, overriding itu yang akan kita lakukan itu ensures that the cells are not using any additional formatting. Oke, kita arahkan kursor ke tanda plus ke known ini, alt klik ya, alt. Nah, ini kalau kita arahkan kursor itu akan muncul atribut yang sudah diterapkan di tabel ini ya, seperti itu ya, itu macam-macam. Oke, alt kita klik. Nah, tanda plusnya sudah tidak ada, artinya ini sudah tidak ada additional formatting. Oh, itu yang belum muncul cell stylesnya ya. Oke, kita save. ctrls sudah. Apa ini? Text alignment and inset within a cell. Oke, sepertinya kita akan mengatur alignment rata kiri itu atau center, kemudian inset atau jarak antara cell dengan teksnya ya. Nah, ini alignment within a cell, entah itu top, center, bottom, atau justified. Oke. Kita juga bisa mengatur ini untuk one cell at a time for a range
one cell hanya satu sel, satu kotak, for a range of cell, beberapa cells, maupun for all the cells at once, atau semua cells yang ada di table itu ya. For Bella Bakery's table, you will change the alignment and insert setting for all the cells at once. Jadi kita akan mengatur semuanya ya. Make sure the whole table is selected. Oke, sudah, masih terseleksi. Kemudian table cell option, text. Nah, ini cell option. Oke, in the cell insets, the section of the cell option dialog box type 0,0625 in the top. Nah, ini jaraknya 0,0625. 0,0625. Kemudian press the tab key to apply the setting to all inset. Nah, sudah, saya klik tab tadi ya, semuanya sudah berubah. Kemudian klik make all setting the same. Nah, ini kita klik. Maaf, tadi sudah benar. Oke, in the vertical justification, choose line center. Nah, ini oke, from the line drop down menu. Kenapa bisa langsung terlihat ya? Karena ini saya centang previewnya. Kalau milik teman-teman sepertinya belum diklik ya previewnya. Nah, jadi yang berubah apa saja? Nah, itu jarak ya, jaraknya cell insets itu berubah, top bottom kiri kanan atas bawah dia berubah 0,0625 itu. Kemudian dia rata center ya, center. Jadi perhatikan antara dia vertikalnya itu center. Nah, ini antara cakes, kemudian cherry cheesecake, dan ini dia akan rata center ya, rata. Oke. Kemudian sudah, kita klik preview. Kemudian di text ini center and insert from each edge. Oke, klik OK. Sudah ya. Oke, ngatur jarak tiap sel juga sudah. Kemudian kita formatting text within a cell and saving paragraph style. Nah, kita juga bisa mengatur warna huruf ya, kemudian ukuran font dalam tiap cells. You can then save these settings as a paragraph style. Kita bisa nyimpen perubahan dari warna font maupun ukuran font ini menjadi paragraph styles yang sehingga bisa kita terapkan itu nanti dengan cepat ya. Ini for reuse later. Oke, you will create several paragraph styles. Kemudian in the next section you will apply these styles to other cells and see how much time. Nah, nanti akan kita terapkan. Jadi kita membuat beberapa paragraph styles, kemudian akan kita terapkan dan kita bisa melihat bagaimana kita sangat menghemat waktu dengan menggunakan styles ini. Kita ke type tool. Sudah. Klik inside the first cell on the second row. Row itu baris. Baris kedua dari first cell, and then choose edit select all to highlight the cell content cherry cheesecake. Nah, ini baris kedua. Klik inside the first cell. Oke, sini. Coba saya zoom in biar tidak terlalu jauh. Nah, type tool cherry cheesecake. Kemudian kita select all. Sebenarnya select all tidak harus pakai ini ya. Nah, oke, kita manut dulu pakai select all seperti ini. Type 10 in the font size yang ada di control panel.
Jadi ukuran fontnya 10 point. Nah, ini di control panel ya, control panel nih, ingat. Control panel itu letaknya atas. Nah, yang di atas itu control panel. Jadi kita ganti jadi 10 lewat control panel. Kemudian klik small caps. Small caps yang ada huruf yang ada simbolnya T itu. Small caps. Nah, itu kita klik. Nah, ya, jadi perubahannya seperti itu. Sudah. Sekarang kita open swatches panel. Swatches panel kita buka. Kita pilih dark chocolate to make the text dark brown. Dark chocolate. Teksnya mau kita ubah warnanya dark chocolate. Oh. Kenapa seperti ini? Sebentar, saya undo. Make sure your text fill icon is in the foreground ya. Ingat ya. Ini kita lihat. Nah, kalau yang tandanya tipis ini adalah stroke atau outline. Jadi yang akan kita beri warna itu fill-nya, bukan stroke-nya. Jadi kita pastikan ini ada di atas. Nah, jadi foreground. Fill-nya jadi foreground. Ya. Fill icon is in the foreground. Nah, kalau tadi kan stroke, bawahnya stroke. Yang ini fill-nya di foreground atas. Baru kita ganti warna dark chocolate. Nah, sudah. Kemudian press Shift Ctrl C to center the type in each box. Oh, ini akan kita buat center. Caranya dengan Shift Ctrl C. Shift Ctrl C. Nah, itu ya. Dia jadi center. Apakah hanya dengan shortcut? Tidak, ini di control panel ya bisa kita align center lah, sama aja ya, sama aja. Oke, kemudian choose type paragraph style. Sekarang kita ke paragraph style ya. Kemudian kita ke panel menu, kemudian kita pilih new paragraph style. Oh, saya tahu. Kita akan membuat paragraph style dari apa yang tadi sudah kita lakukan ya. Jadi kita ganti huruf, kemudian kita small caps, kemudian kita ganti dark chocolate, kemudian kita align center. Nah, itu akan kita save semua ke paragraph style yang baru ya. Jadi kita ke paragraph style, kita ke panel menu, kemudian kita buat new paragraph style. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, ini sama seperti yang ada di kanan. Paragraph style dialog box. Kita ketik name di style name ini di atas. Kita ketik name. Kemudian klik apply style to selection. Nah, ini kita centang. Kemudian kita klik OK to create a new style based upon the attributes from the selected text. Nah, ya. Kita klik apply selection. Apply style to selection. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul paragraph style baru yang atributnya tadi sudah kita terapkan ya. Atributnya mana? Nah, ini tadi jangan lupa. Nah, ini ya, fontnya 10, kemudian small cap ya, yang tadi saya sebutkan itu sudah terekam. Jadi paragraph style yang baru namanya name. Oke. Select the name listing in the paragraph style. Oke, kita sudah kita klik
Kalau ada tanda plusnya, berarti teman-teman perlu melakukan overriding ya, perlu di alt click to clear all overrides. Oke. Nah, you'll now make a paragraph style for the case descriptions. Oke. Repeat step 1 to 6 using the text second row. Tadi kan name ya, yang ini. Oke. Sekarang kita pindah ke kolom yang ketiga yang ada namanya, ini ada kalimat cheesecake is quite possibly. Kita klik di sini, kita repeat steps 1 to 6. Ada yang masih ingat tadi? Lupa ya. Oke. Nah, repeat ya, coba saya kecilkan step 1 to 6. Apa tadi ya? Kita select all ya. Kita select all. Kemudian kita fontnya 10 lah. Ini tadi fontnya berapa? Bukan 10 itu tadi. Nah, fontnya 8 kalau ini ya. Fontnya 8. Fontnya 8. Sudah benar. Kemudian leave small caps toggle off. Small capsnya tetap off, jangan diklik. Diganti ke center. Jangan lupa juga warnanya adalah apa tadi? Warnanya dark chocolate. Nah, ini warnanya kita ganti ke swatches. Kita ganti dark chocolate. Pastikan yang atas adalah fill, bukan stroke ya. Pastikan fill ada di foreground. Kemudian kita klik dark chocolate. Sudah. Lalu kita save ya. Kita save ini. Kita ke paragraph style. Mana paragraph style? Kita buat paragraph style baru, new paragraph style. Nah, namanya adalah description. Oke. Kita klik OK. Nah, sekarang muncul paragraph style yang baru, description. Jadi kalau yang kiri ini tadi namanya name, kalau yang kolom ketiga ini namanya description. Oke. Lanjut. Sekarang you will now make a paragraph style for the price listing. Oke, ini. Kita akan membuat paragraph style untuk yang price ya. Type tool, oke. Repeat step 3 to 6. Oke, kita sini kita select all atau Ctrl A ya, Ctrl aja cepat ya, Ctrl A. Kemudian apa tadi? Kita center. Kemudian ukuran 8 sudah, kita ganti dark chocolate. Oke. Sudah. Apa lagi ya? Small capsnya tetap tetap mati. Name. Oke, sudah. Sekarang kita buat paragraf baru, paragraf style baru yang namanya adalah price. Nah, sekarang ada 3 paragraf style yang baru ya. Sudah. Select the price. Itu price ya. Oke. Sudah kan? Nah, nanti sudah.
choose file save. Oke, kita save ctrls. Oke, menerapkan paragraph style. Oke, tadi kita sudah membuat paragraph style ya. Sekarang kita menerapkan. Sudah berapa menit ini? Baru 20 menit, guys. 10 menit lagi. You can easily apply a paragraph style to group of cells such as column. Nah, kita bisa menerapkan paragraph style yang sudah kita buat ke grup dari cells ya. Grup dari cells yang contohnya adalah kolom. Ingat, kolom adalah yang vertikal. You will now select the first column of the table and apply one paragraph style. Oke, kita akan menerapkan dulu ke salah satu kolom ya. Kita pilih type tool. Kemudian kita klik di cherry cheesecake second row. Row kedua, baris kedua, yang pertama ini, yang kedua ini. Kita klik di sini. Second row, first cell, yang cell yang pertama ya. Drag down until all the cells below in the column highlighted. Kita seleksi sampai ke bawah. Nah, seleksi ke bawah ini caranya macam-macam ya. Pertama, teman-teman bisa menggunakan kita klik escape dulu. Nah, seperti itu. Kemudian pakai shift dan apa ini? Arrow, panah ke bawah. Nah, seperti itu. Itu cara pertama ya. Cara pertama. Jadi untuk seleksi satu cells kita pakai escape. Nah, seperti itu. Bisa juga cara yang kedua adalah setelah kita seleksi semua cells ya. Kemudian kita pakai shift dan kita klik kursor, kita arahkan ke yang paling bawah. Ya, kita arahkan dulu kursor di arah yang paling bawah, kemudian shift, tekan. Nah, kemudian diklik. Semuanya akan terseleksi. Oke, kalau sudah, klik on the paragraph style name. Kita akan menerapkan paragraph style yang namanya name. Nah, ya, bisa kita saksikan dia langsung berubah. Oke. Dah. Cepat ya. Oke, itu bayangkan itu baru satu sel ya, satu table. Jadi kalau kita kerja dengan table yang banyak, tabelnya banyak, langsung cepat, tinggal klik langsung berubah semua tabel kita. Now click in the second cell of the third column. Jadi second cell, third column, kolom ketiga, 1, 2, 3 di second cell. Drag to select all the cells below it. Oke, ini sama, kita diminta untuk nyeleksi sampai bawah ya. Escape, saya pakai cara yang kedua tadi, pakai shift, kemudian saya arahkan kursor ke yang paling bawah. Saya klik. Kemudian select description. Oke, kita terapkan paragraph style yang description. Nah, dia langsung berubah. Kemudian klik $15. Kita klik sama, saya pakai escape, kemudian saya ke paling bawah, kursor saya alangkan paling bawah, saya pakai shift. Ya, tandanya disuruh berhenti dulu mungkin ya. Oke, sampai ini dulu mungkin. Kemudian kita select price. Nah, sudah. Oke, itu ya. Jadi itu tadi menerapkan paragraph style yang sudah kita buat tadi, barusan kita buat, dengan sangat cepat ya daripada kita satu-satu. Oke, ini story editor ini perlu kita skip aja ya. Jadi kalau teman-teman memang nanti sangat serius di layouting menggunakan InDesign, silahkan ini dibuka, karena story editor itu seperti
history ya, seperti history. Jadi kita bisa melihat semua perubahan ada di story editor. Jadi sementara ini saya skip. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya di merging cells. Oke. Saya istirahat dulu, saya cari minum dulu ya. Oke. Terima kasih.